Jam 8.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Breaking News channel Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari ini Rabu 7 Desember 2022 jam 8.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Ini memprihatinkan. Kita merasa sudah damai, ternyata masih ada perilaku terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal kanan ini. Pelakunya bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim bin Wahid. Dia kelahiran Bandung tanggal 24 Agustus 1988. Abu Muslim ini adalah ex-napi teroris yang telah ditangkap oleh Densus 88, diproses hukum dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan tahun 2017 dan bebas murni tahun 2021. 4 tahun Abu Muslim ini dihukum. Rupanya Agus Sujatno atau Abu Muslim ini belum bersih dari virus-virus terorisme. Pada saat ada pemicu, yaitu pengesahan Undang-Undang KUHP yang baru, dia merasa ini menjadi trigger untuk melakukan aksi terorisme. Karena apa? Undang-Undang KUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI sebagai undang-undang, ini adalah ancaman serius bagi kelompok-kelompok radikal maupun terorisme. Karena di dalam Undang-Undang KUHP yang baru itu, bahwa mereka rentan untuk ditangkap oleh pihak kepolisian. Pemikiran-pemikiran yang mengedepankan ideologi selain Pancasila atau niat-niat mens rea yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan dengan ideologi negara berpotensi ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini yang tercantum dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Ini merupakan ancaman serius buat kelompok-kelompok radikal Abu Muslim ini. Apalagi kita tahu Abu Muslim atau Agus Sujatno ini masuk dalam kelompok JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Ini kelompok-kelompok teroris yang sering sekali melakukan aksi terorisme. Bagi saya ini adalah alarm yang cukup serius buat aparat keamanan, khususnya Densus 88. Untuk mewaspadai gerakan mereka dan sel-sel mereka yang harus dilumpuhkan. Jangan sampai mereka mendapatkan celah untuk melakukan aksi terorisme lagi. Sahabat Indonesia, ex-napi teroris atau ex-napiter seperti Agus Sujatno atau Agus Sujatno, Abu Muslim ini jumlahnya banyak tersebar di seluruh Indonesia. Yang sudah ditangkap, dihukum, kemudian bebas murni, ada belasan ribu. Saya mengerti tidak mungkin semua bisa dideteksi. Ada keterbatasan dari aparat Densus 88 maupun aparat hukum yang lain. Jadi para elit di negeri ini juga harus mahfum. Dan saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Demokrat yang bernama Santoso yang mengatakan BNPT atau Densus 88 kecolongan. Seharusnya sebagai anggota dewan
bisa memaknai secara serius kondisi Densus 88, jumlah personelnya berapa, BNPT itu seperti apa. Harusnya ada trigger untuk memberikan penguatan, bukan malah memberikan catatan buruk kepada BNPT maupun Densus 88. Bagi saya ini bukan kecolongan. Justru menurut saya ini adalah sinyal yang harus dimengerti oleh pemerintah dan DPR agar personil dari Densus 88 maupun BNPT itu ditambah, diperkuat sehingga deteksi dini terhadap gerakan aksi terorisme itu dapat dilakukan lebih baik lagi. Jadi sekali lagi saya tidak sependapat ini merupakan kecolongan, ini memang sesuatu musibah yang harus kita sikapi dengan bijak dan harus kita deteksi untuk langkah-langkah selanjutnya. Sahabat Indonesia, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sujatno atau Abu Muslim ini bukan hanya membunuh seorang Abu Muslim sebagai bom bunuh diri, tapi juga menewaskan satu orang polisi yang bernama Aibda Sofyan Didu dan melukai tidak kurang dari 9 orang yang lain. Ini perlu diwaspadai untuk aparat kepolisian karena biasanya sasaran empuk bagi kelompok terorisme adalah aparat kepolisian. Karena bagi mereka aparat kepolisian ini adalah musuh utama mereka. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Abu Muslim ini sebelum melakukan aksi bom bunuh dirinya, dia sudah mempersiapkan. Di motornya ada tulisan seolah-olah KUHP itu produk kafir, kemudian aparat kepolisian begini begitu dan sebagainya. Memang ini sudah disiapkan. Apalagi dia sudah mempersiapkan bom yang dirakit sendiri. Karena menurut informasi yang saya terima, Abu Muslim dan kawan-kawan pada waktu ditangkap tahun 2017 memang dalam hal perakitan bom. Dia mempunyai kemampuan. Indonesia, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan catatan kepada para pendakwah agama. Salah satunya Abdul Somad dan mungkin orang-orang yang lain yang mempunyai pemikiran dan penafsiran yang sama. Dalam ceramahnya Abdul Somad mengatakan ini bukan bom bunuh diri. Dia tidak setuju dengan bom bunuh diri. Ini dikatakan adalah mati syahid. Ini kadang-kadang harus diwaspadai oleh para pendakwah agama agar hati-hati membangun narasi di ruang publik. Karena ini bisa memicu kelompok-kelompok terorisme untuk melakukan aksinya, menjadi pembenaran. Ini bukan mati syahid, ini mati konyol. Ini mati yang tidak perlu. Dan saya setuju ini adalah aksi bom bunuh diri, bukan mati syahid. Tidak ada nilai kesahitan dalam upaya yang dilakukan oleh Abu Muslim kali ini. Dan mungkin bomber bunuh diri yang lain, tidak ada. Tidak ada pembenaran apapun. Jadi kepada Abdul Somad dan kawan-kawan, hati-hati membangun narasi. Karena apa? Pemaknaan dari publik itu sangat buruk, seolah-olah Islam identik dengan gerakan terorisme. Artinya yang dilakukan oleh Somad dalam dakwahnya itu bisa memperburuk citra agama Islam. Padahal dalam kenyataannya tidak ada dalam agama apapun untuk melakukan aksi bom bunuh diri, apalagi di dalam agama Islam. Jadi sekali lagi saya katakan, Abdul Somad jangan memperburuk citra Islam dengan mengatakan atau melakukan pembenaran bahwa aksi bom bunuh diri ini adalah suatu aksi mati syahid. Ini konyol, yang benar adalah mati konyol. Jadi ini penting saya sampaikan kepada semuanya agar kita mengerti, kita waspada. Sahabat Indonesia, secara pribadi saya mengucapkan belasungkawa kepada korban yang luka dan yang meninggal dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan
Aibda Sofyan Didu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya diberikan ketabahan, serta para korban yang masih luka-luka dan sedang dirawat diberikan kesembuhan segera. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar ini merupakan suatu pengingat agar kita berhati-hati, apalagi ini menjelang perayaan Natal. Jangan sampai ini dimaknai sebagai pemanasan. Dan saya sangat percaya aparat kepolisian dalam hal ini Densus 88, BNPT dan sebagainya pasti sudah mengantisipasi dengan baik. Dan saya yakin pada perayaan Natal tahun 2022 dan perayaan tahun baru 2023 akan aman dan damai, tidak ada teror apapun. Itu keyakinan saya. Karena apa? Karena saya percaya dengan aparat kepolisian kita. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian breaking news yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi catatan dan kita berdoa kepada seluruh korban agar segera diberikan kesembuhan dan korban yang meninggal yaitu Aibda Sofyan Didu diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.